Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina di program Ngobrol Tengah Hari dalam edisi antisipasi kebakaran di DKI Jakarta. Peristiwa kebakaran masih menjadi salah satu bencana yang kerap terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta. Oleh sebab itu, warga perlu berhati-hati dalam menggunakan instalasi kabel listrik hingga kebocoran tabung gas LPG. Saat ini Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memberikan pertolongan maksimal kepada masyarakat dan merespon cepat penanganan bencana kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta. Warga Jakarta, saat ini saya sudah bersama Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Satriadi Gunawan. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Pak, saya mau nanya nih Pak, sekarang Dinas Gulkarmat sendiri lagi ada program apa nih Pak? Ya, jadi kami Dinas Penanggulangan Kebakaran Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran sedang menggalakkan bagaimana kita memberdayakan masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Jadi memang sudah amanat Pergub nomor 57 tahun 2022 terkait dengan SOTK kami, terbentuknya para Kasatgas di tingkat kelurahan. Jadi ada 267 kelurahan di DKI Jakarta, kita sudah memiliki Kasatgas. Nah, peran mereka adalah bagaimana melakukan pemberdayaan di masyarakat. Karena pada prinsipnya kan kita harus menciptakan ketangguhan daerah itu terhadap bahaya kebakaran. Karena pada prinsipnya api itu kan kecil, nggak langsung besar. Nah, pada saat kecil yang ada adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa menanggulangi, bagaimana masyarakat bisa melakukan pencegahan, itu yang menjadi target kinerja kami ke depan. Wah, nah Pak, bisa dijelaskan nggak nih Pak, bagaimana peristiwa kebakaran yang masih sering terjadi di wilayah Jakarta, Pak? Oh ya, kalau wilayah Jakarta ini memang kita ketahui bersama bahwa bencana kebakaran itu bencana yang beda dengan yang lain. Karena bencana kebakaran itu bencana yang tidak bisa kita prediksikan, apapun bisa terjadi kan. Jadi memang nggak ada musimnya lah, nggak musim hujan, nggak musim panas, kapanpun bisa terjadi kebakaran. Nah, sedangkan di DKI Jakarta berdasarkan data memang frekuensi kebakaran itu bisa satu hari bisa 3 kali terjadi kebakaran. Nah, memang ini disebabkan karena mungkin aktivitas ekonomi ya, perekonomian masyarakat yang penggunaan kelistrikan yang sangat tinggi, kemudian juga dari konstruksi bangunannya juga memang banyak yang sekarang bangunan tidak vertikal tapi lebih horizontal gitu, banyak yang semi permanen, kemudian dari tata kotanya juga jalan-jalan yang sempit, ini juga menjadi kendala terkait terjadinya kebakaran. Dan juga tidak kalah penting budaya juga, budaya masyarakat yang masih banyak menggunakan peralatan kelistrikan yang tidak memenuhi standar. Termasuk juga peruntukan bangunan juga masih menjadi kendala bagi kami. Dari faktor-faktor yang tadi Bapak sebutin, penyebab yang paling banyak itu apa Pak? Nah, itu tadi saya sampaikan. Berdasarkan data frekuensi kebakaran, hampir setiap tahun itu kebakaran disebabkan karena arus pendek atau korsleting listrik. Itu hampir 80% kejadian kebakaran tiap tahun akibat korsleting listrik. Karena memang kita ketahui bersama bahwa budaya masyarakat ini dari hal penggunaan alat kelistrikan yang tidak memenuhi standar itu masih banyak gitu loh. Masih banyak tergiur dengan harga-harga murah tapi tidak aman. Nah, terus kemudian penggunaan kelistrikannya juga tidak memenuhi standar atau ketentuan. Kadang-kadang satu colokan bisa bertumpuk. Wah, tuh. Itu yang menyebabkan terjadinya korsleting listrik tuh. Nah, itu makanya ke depan kami ingin terus melakukan sosialisasi terkait kesadaran masyarakat akan penggunaan kelistrikan.
Terus juga banyak rumah-rumah juga kan tidak sesuai peruntukan, banyak juga rumah tinggal yang menjadi tempat usaha. Otomatis kan penggunaan kelistrikannya akan berbeda kan gitu loh. Nah, itu yang mungkin kenapa banyak sekali kejadian kebakaran akibat korsleting listrik gitu. Nah, ketika warga melapor ke pemadam kebakaran nih Pak, kita mau tahu dong Pak, bagaimana kondisi unit alat pemadam kebakaran yang dimiliki Dinas Gul Karmat DKI Jakarta? Ya, nah, sampai saat ini kami sudah memiliki unit dan personil yang ya, lumayan banyak juga gitu ya. Ada sekitar, kalau di DKI Jakarta itu saat ini sudah 159 pos pemadam kebakaran yang tersebar di DKI Jakarta. Sebenarnya diamanatkan di Perda, satu kelurahan, satu pos pemadam kebakaran kan. Tapi jadi dari 267 kita baru ada 159, masih jauh dari apa yang diinginkan. Tapi terus kami kejar terus bagaimana agar mendekatkan pos pemadam kebakaran ke masyarakat. Nah, itu kita lakukan. Nah, kondisi saat ini kami ada sekitar 3.790 personil yang terbagi menjadi ABC ya. Jadi ada 1 hari piket ya, mereka, kemudian 2 hari libur gitu. Nah, 1 hari piket itu 1.700-an. Jadi Jakarta ini dijaga oleh petugas pemadam kebakaran sekitar 1.700 personil dengan 159 pos pemadam kebakaran. Kalau unit pemadam kebakaran dari unit pompa sampai unit-unit yang khusus, kami ada sekitar 620 unit pemadam kebakaran yang siap siaga. Harus siap siaga, harus siap tempur gitu kapanpun ya. Karena kan kita tahu kan kebakaran nggak tahu kapan waktunya. Jadi kita harus pastikan 159 pos yang ada di DKI Jakarta itu semuanya secara personil, secara unit itu harus dalam keadaan siap siaga. Wah, keren banget ya Pak. Oh iya, keren lah. Berarti harus selalu siap sedia ya kalau misalnya ada laporan langsung ke TKP ya Pak ya? Iya, benar. Nah Pak, saya mau nanya lagi nih Pak, ada inovasi terbaru apa yang dimiliki Dinas Gul Karmat DKI Jakarta dalam memadamkan api yang nanti ketika warga ada melapor? Ya, jadi inovasi yang kami lakukan tadi yang saya sampaikan, bagaimana kita membentuk ketahanan di masyarakat terhadap bahaya kebakaran. Nah, memang sedang kita galakan adanya pembentukan volunteer di masyarakat yang kita latih, kita didik mereka, kita berikan pelatihan agar mereka bisa membantu kami pada saat penanganan kebakaran pada saat kecil. Karena kan kita tahu kan, api pada saat kecil yang ada adalah masyarakat, bukan petugas pemadam kebakaran gitu. Nah, bagaimana kita membentuk volunteer agar mereka bisa melakukan tindakan pemadam kebakaran. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita membentuk Red Car, relawan kebakaran. Ya, nah relawan kebakaran ini tadi saya sampaikan adalah binaan-binaan kami yang nanti akan dikoordinir oleh para kasatgas di tingkat kelurahan. Nah, jadi saya berharap memang nantinya bahwa permasalahan kebakaran ini jangan sampai hanya menjadi tugas kami, tapi juga harus ada keterlibatan masyarakat dalam hal penanganan. Itu yang paling penting, karena kami harus menciptakan bagaimana kalau ada kebakaran tuh memang bisa diatasi oleh masyarakat. Itu yang paling penting kinerjanya. Karena untuk meminimalisir terjadinya korban benda dan harta jiwa yang berlebihan. Untuk menciptakan itu kan berarti harus menciptakan ketangguhan wilayah itu terhadap kebakaran. Yang ada siapa? Ya masyarakat gitu. Jadi memang itu sangat penting. Mudah-mudahan kita ke depan bisa mengurangi frekuensi kebakaran di DKI Jakarta. Nah, berarti masyarakat harus mencegah ya Pak ya? Betul. Mencegah. Nah, kalau misalnya dari Dinas Gul Karmat sendiri, apa antisipasi Dinas Gul Karmat dalam mencegah terjadinya kebakaran? Ya, jadi kita sering melakukan sosialisasi ya, boro-boro atau sosialisasi. Yang kita lakukan, kita lewat pengeras suara di masjid. Kemudian ada stikerisasi juga yang kita lakukan. Apa itu Pak? Stikerisasi di rumah-rumah. Jadi stikernya itu kecil. Kalau Mbak Vivi lihat ada sensus ya, waktu kita masih kecil sampai kita sekarang udah besar masih nempel aja tuh di rumah masing-masing ya. Nah itu kalau kita sedang upayakan penempelan stikerisasi. Jadi stikernya itu awas bahaya kebakaran 112 gratis gitu. Jadi itu untuk warning bagi pemilik rumah agar mereka bisa menciptakan ketahanan atau ketangguhan rasa aman di rumah itu. Jadi kalau misalkan Mbak Vivi meninggalkan rumah, minimal kalau lihat stiker itu, wah, coba dicek dulu tuh
regulator gasnya sudah dicabut Setrika atau belum, dicabut atau belum ya, Pak? kan gitu kan, peralatan listrikan dicabut atau belum. Karena kelalaian ini juga menjadi faktor yang menyumbang frekuensi kebakaran meningkat. Karena kan kelalaian satu rumah saja itu bisa berdampak sampai satu RT sampai, ya itu bisa menimbulkan korban harta benda dan jiwa yang berlebihan. Nah itu yang kita antisipasi. Jadi ketahanan dari rumah udah kita siapkan. Kemudian nanti di tingkat RT itu ada namanya tadi saya bilang pembentukan Red Car, relawan kebakaran, yang nanti akan kita fasilitasi dengan adanya APAR, alat pemaduan api ringan. Oh iya. Nah itu, jadi mereka bisa bertindak gitu loh. Apabila terjadi api itu, apabila terjadi kebakaran, mereka kita kasih sarana prasarananya, kemudian kita latih. Jangan sampai nanti ada kebakaran diem aja gitu, malah ditinggalin malah besar kan, tapi nggak punya alatnya gitu. Nah itu sedang kami bentuk seperti itu. Nah kemudian nanti di tingkat RW juga ada SKKL, di tingkat kelurahan nanti ada pos relawan kebakaran yang ada fire motor dan ada petugas yang menjaga di sana. Jadi ibaratnya kami sedang membentuk tuh, kalau ibarat penanganan banjir itu dari hilirnya ke hulu itu udah kita bemperin tuh, jangan sampai terjadi kebakaran, dilaporkan ke pemadam, akhirnya apinya sudah besar. Jadi kerugian harta bendanya jadinya akan berlebihan gitu loh. Itu yang kita ciptakan tadi sebenarnya. Nah Pak, pasti nih warga Jakarta juga akan mendengarkan ini ya Pak. Ya. Bisa ngasih tahu nggak Pak himbauan untuk masyarakat agar waspada pada peristiwa kebakaran? Ya, terima kasih Mbak Vi. Jadi terima kasih juga Berita Jakarta. Kesempatan ini saya ingin gunakan untuk bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat warga Jakarta terhadap bahaya kebakaran. Pertama mungkin gunakan peralatan kelistrikan yang memenuhi standar, minimal standar SNI. Jadi pastikan alat-alat instalasi kelistrikan di rumahnya sesuai standar. Kemudian pastikan regulator atau alat-alat masak itu selalu dibersihkan. Nah ini kadang-kadang penyebabnya dari kompor juga nih. Wah, kompor gas juga ya, kompor gas juga. Nah itu bisa mengakibatkan kebakaran juga, pastikan itu. Nah kemudian yang tidak kalah penting, kalau ada kebakaran segera lapor Pak. Kemana tuh Pak? Segera lapor ke 112. 112 atau pos pemadam kebakaran terdekat gitu ya. Ini yang kami lakukan semuanya adalah gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi masyarakat Jakarta jangan ragu, apabila terjadi kebakaran segera hubungi kami, tidak dipungut biaya sama sekali. Jangan berpikir dipungut biaya gitu ya, segera. Karena kecepatan laporan dari masyarakat itu menentukan respon time kami untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi gitu. Tambah satu lagi. Nah ini agak saat ini nih, musim kemarau yang berkepanjangan. Wah, iya, Pak. Ternyata pas data frekuensi kebakarannya bukan penyumbang besarnya, malah sekarang adalah sampah nih, kebakaran sampah gitu loh. Jadi kami menghimbau juga pada saat ini kepada masyarakat agar jangan sampai membakar sampah ya kan di lingkungannya gitu loh. Jangan sampai tidak terkontrol atau tidak boleh, padahal kan ada perdanya kan, kalau perdanya tuh tidak boleh membakar sampah. Nah kami berharap kepada masyarakat khususnya di DKI Jakarta jangan membakar sampah sembarangan atau membuang puntung rokok sembarangan. Wah, itu alang-alang tuh. Nah itu yang menyumbang kemarin kemarau yang berkepanjangan itu menyumbang yang frekuensi kebakaran yang sangat tinggi gitu Mbak. Itu aja mungkin. Nah Pak, terakhir nih Pak, saya mau nanya, ada nggak Pak jargon dari Dinas Gul Karmat DKI Jakarta? Oh ada pasti, untuk penyemangat jajaran petugas pemadam kebakaran. Apa tuh Pak? Jargonnya adalah pantang pulang sebelum padam walaupun nyawa taruhannya. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Oke.